We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat akuntansi, ketemu lagi di channel YouTube saya Aisyah Chaniago. Sebelum tonton video ini, jangan lupa ya sahabat, like, subscribe, dan komen ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang materi jurnal. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian jurnal dengan percaya diri. Dan yang kedua adalah menganalisis transaksi dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga adalah melakukan pencatatan jurnal secara mandiri. Sebelumnya sahabat, kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya jurnal. Apa itu jurnal? Mau tahu? Simak terus ya videonya. Jadi, sahabat akuntansi, transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dianalisis untuk menentukan akun apa yang terlibat di dalamnya, berapa besarnya pertambahan ataupun pengurangan yang terjadi. Selanjutnya, hasil analisis dicatat di dalam buku harian. Jadi, sahabat akuntansi, jurnal berasal dari bahasa Perancis, yaitu journal, yang berarti buku harian. Jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang bersumber dari bukti transaksi. Selanjutnya, fungsi jurnal ada 5 ya sahabat. Yang pertama adalah fungsi historis. Fungsi historis adalah merupakan pencatatan setiap bukti transaksi dilakukan secara berurut berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua adalah fungsi mencatat. Semua transaksi harus dicatat dalam jurnal tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan serta jumlahnya masing-masing. Yang keempat, fungsi instruksi. Apa sih fungsi instruksi tersebut? Fungsi instruksi adalah jurnal merupakan perintah untuk mendebit ataupun mengkredit akun buku besar sesuai dengan catatan di dalam jurnal. Dan yang kelima adalah fungsi informatif. Jadi, catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Baiklah sahabat, kita lanjut ya. Kegunaan jurnal adalah untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah-jumlah debit dan jumlah-jumlah kredit. Kemudian, jurnal terdiri atas 2 ya sahabat. Yang pertama adalah jurnal umum dan yang kedua adalah jurnal khusus. Dan pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas tentang jurnal umum saja ya. Sementara jurnal khusus akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Selain itu sahabat, pada jurnal umum dapat juga dicatat jurnal penyesuaian, kemudian jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Kenapa saya katakan demikian? Karena bentuk jurnal umum itu sama dengan jurnal penyesuaian, sama dengan jurnal penutup, dan sama dengan jurnal pembalik. Nah sahabat, ini dia ya bentuk daripada jurnal umum. Nah sahabat, ini dia nih bentuk daripada jurnal umum ya. Jangan lupa, sebelum membuat kolom terlebih dahulu, kita harus buat kepala pembukuannya ya. Kepala pembukuan itu terdiri atas 3 kategori. Pada baris pertama, kita tuliskan nama perusahaannya ya. Misalnya saja, Salon Aisyah, Bengkel Rasid, Servis TV, dan lain sebagainya. Dan pada baris kedua, kita tulis nama pembukuannya ya. Tentu, nama pembukuan untuk materi kita hari ini adalah jurnal umum. Nah, pada baris ketiga, kita tulis periode akuntansinya ya. Jadi sahabat, jika kepala pembukuan sudah selesai, kita lanjut ke kolom jurnal umum ya. Jadi, kolom jurnal umum terdiri atas kolom tanggal, kolom nomor bukti, kolom nama akun, kolom referensi, dan kolom debit kredit. Nah, kolom tanggal ini kita gunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun dari setiap transaksi. Lanjut, kolom nomor bukti
kita isi dengan nomor bukti transaksi yang merupakan dasar. Bagaimana sih sahabat untuk mengisi kolom-kolom tersebut? Berikut penjelasannya ya. Kolom tanggal kita gunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun dari setiap transaksi. Lanjut, kolom nomor bukti kita isi dengan nomor bukti transaksi yang merupakan dasar pencatatan. Kemudian, kolom akun ataupun kolom keterangan kita isi dengan nama akun dari setiap transaksi, baik yang di debit maupun yang di kredit. Sementara, kolom referensi kita isi dengan nomor kode akun yang di debit maupun yang di kredit. Selanjutnya, kolom debit diisi dengan jumlah yang seharusnya di debit dan kolom kredit diisi dengan jumlah yang seharusnya di kredit. Setelah selesai membuat jurnal, maka kita harus adakan rekapitulasi ya sahabat. Rekapitulasi itu adalah tindakan menjumlah secara keseluruhan pada masing-masing kolom debit dan kolom kredit dari jurnal transaksi yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun fungsi daripada rekapitulasi itu tidak lain adalah yang pertama, menghindari adanya kesalahan dalam proses posting dari jurnal ke buku besar. Yang kedua adalah mempermudah kita di dalam proses pemindah bukuan. Jadi, agar sahabat bisa lebih memahami pencatatan jurnal ini, sahabat harus memahami dulu mekanisme antara debit dengan kredit ya. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme debit dengan kredit? Itu kita sudah harus luar kepala ya sahabat ya, agar memudahkan kita di dalam melakukan pencatatan jurnal. Kalau saya pribadi, saya pakai metode salam 5 jari ya. Jadi metode salam 5 jari. Jadi kita anggap ibu jari ini adalah harta, sementara jari kelingking ini adalah beban-beban. Yang tertutup adalah utang, modal, dan pendapatan. Jadi jari yang terbuka ini ya, saldo normalnya ketika bertambah dia letaknya berada di sebelah debit, ketika berkurang dia berada di sebelah kredit. Sementara jari-jari yang tertutup ini adalah saldo normal. Ketika bertambah mereka di kredit dan ketika berkurang mereka di debit. Dan saldo normalnya letaknya berada di sebelah kredit. Itu dia ya, salam 5 jari. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal ya, biar sahabat lebih paham di dalam menyelesaikan jurnal. Oke sahabat, kita masuki contoh yang pertama ya. Pada tanggal 1 Januari 2015, untuk memulai usahanya, Nyonya Mardiah sebagai pemilik perusahaan menginvestasikan berupa uang tunai sebesar 25 juta. Jadi kita analisis dulu ya. Cara menganalisisnya bagaimana? Kita anggap bahwasanya diri kita adalah sebagai seorang bendahara. Jadi, kita alihkan dia transaksinya ke dalam pribadi kita sendiri. Saya setor uang sejumlah 25 juta. Maka apa saja yang bertambah? Tentu kas saya bertambah dan modal saya bertambah. Kas bertambah letaknya di debit, modal bertambah letaknya di kredit. Dengan demikian sahabat, jurnalnya adalah kas pada modal sejumlah 25 juta rupiah. Sebelumnya sahabat, tata cara penulisan daripada jurnal untuk sahabat bisa mengenal lebih lanjut tata cara pencatatannya. Yang berada di sebelah debit, akunnya itu kita tulis pas di pinggir. Sementara kalau dia sebelah kredit, kita tuliskan rada menjorok 5 hentakan ke sebelah kanan. Jadi posisi antara debit dengan kredit tidak boleh sejajar ya. Kemudian transaksi ataupun contoh yang kedua, yaitu pada tanggal 2 Januari 2015 dibeli perlengkapan toko seharga 500.000 secara tunai. Alihkan ke diri kita ya. Saya beli perlengkapan. Bagaimana perlengkapan saya? Perlengkapan saya pasti akan bertambah.
Karena saya beli secara tunai, maka uang kas yang ada di kantong saya akan berkurang. Berarti perlengkapan saya bertambah, kemudian kas saya berkurang. Jadi jurnalnya adalah perlengkapan toko pada kas. Lanjut, pada tanggal 4 Januari 2015 ya, dibeli peralatan toko seharga Rp2.300.000 secara kredit. Saya beli peralatan toko, otomatis peralatan toko saya bertambah. Karena saya belinya secara kredit, maka akan menimbulkan yang namanya utang. Utang saya bertambah. Jadi peralatan toko bertambah, kemudian utang saya bertambah. Itulah analisisnya ya sahabat ya. Jadi yang menjadi jurnalnya adalah peralatan toko pada utang sejumlah Rp2.300.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2015 diperoleh pinjaman dari Bank BNI sejumlah Rp8.500.000. Yo, bagaimana cara menganalisisnya? Saya mendapatkan pinjaman dari bank, otomatis karena saya mendapatkan uang, kas saya bertambah ya. Kemudian, apalagi yang mempengaruhi? Tentunya utang bank. Utang bank tentu akan bertambah. Utang saya di bank bertambah. Jadi analisisnya adalah kas saya bertambah, kemudian utang bank bertambah. Dengan demikian, jurnalnya adalah kas pada utang bank sejumlah Rp8.500.000. Kita lanjut. Transaksi tanggal 10 Januari 2015. Pekerjaan telah selesai, tetapi upahnya sebesar Rp200.000 belum diterima. Jadi bagaimana cara menganalisisnya ini? Gampang sekali ya. Kita telah menyelesaikan ya sebuah pekerjaan, otomatis itu adalah merupakan sebuah piutang bagi kita ya, yang suatu saat ketika pelanggan kita membayar, maka dia akan berubah menjadi cash. Tapi ini dia belum membayar ya. Jadi diselesaikan, berarti piutang saya bertambah. Kemudian pendapatan saya tentu akan bertambah ya. Jadi dengan demikian jurnalnya adalah piutang pada pendapatan. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari. Ini apa ini ya? Ini adalah tentang pembayaran utang. Dibayar utang kepada Bank BNI sejumlah Rp1.800.000. Ayo teman-teman, bagaimana menganalisisnya? Saya bayar utang, otomatis bagaimana kondisi utang saya? Utang saya tentu akan berkurang. Kemudian selain utang saya berkurang, apalagi yang mempengaruhi? Tentu kas saya akan berkurang juga. Jadi utang bank berkurang, kemudian kas berkurang sejumlah Rp1.800.000. Itulah analisisnya ya. Kemudian bagaimana jurnalnya? Otomatis ya, utang berkurang, letaknya di debit. Kemudian kas berkurang, letaknya berada di sebelah kredit. Dengan demikian jurnalnya adalah utang pada kas sejumlah Rp1.800.000. Gampang ya sahabat. Kita lanjut. Tanggal 15 Januari. Dibeli perlengkapan seharga Rp3 juta. Dibayar secara tunai Rp1.800.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Jadi bagaimana sih analisisnya ini ya? Saya beli perlengkapan toko, otomatis perlengkapan toko saya bertambah dan saya bayar secara tunai. Saya keluarkan uang sejumlah Rp1.800.000 untuk membayar perlengkapan ya. Otomatis uang yang ada di kantong saya atau kas saya tentu akan berkurang sejumlah Rp1.800.000. Kemudian sisanya dibayar secara kredit. Kredit berarti itu adalah kita berhutang ya. Jadi otomatis berapa jumlah utang kita?
yakni adalah perlengkapan toko tadi yang kita beli adalah 3 juta. Kemudian kita bayar 1.800.000 rupiah. Otomatis jumlah utang kita adalah 3 juta dikurang 1.800.000 rupiah menjadi 2.200.000 rupiah. Otomatis ya, yang menjadi analisisnya adalah perlengkapan toko bertambah 3 juta, kas berkurang 1.800.000 rupiah, dan utang saya bertambah 2.200.000 rupiah. Bagaimana cara menjurnalnya? Masuk dia ke analisis debit kredit ya. Perlengkapan bertambah, letaknya di debit. Kas berkurang, letaknya di kredit. Utang bertambah, letaknya di sebelah debit. Dengan demikian, jurnalnya adalah perlengkapan toko 3 juta rupiah, utang 2.200.000 rupiah pada kas. Oke sahabat, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah perlengkapan toko bertambah, letaknya berada di sebelah debit. Kas berkurang, letaknya berada di sebelah kredit. Utang bertambah, letaknya berada di sebelah kredit. Dengan demikian, jurnal untuk transaksi tanggal 15 adalah perlengkapan toko 3 juta rupiah pada kas 1.800.000 rupiah pada utang 2.200.000 rupiah. Oke sahabat, kita lanjut ya. Tanggal 21 Januari. Ini gampang sekali ya. Diterima pendapatan jasa 2.500.000 rupiah. Jadi tarik ke diri sendiri. Saya terima uang, otomatis kas saya bertambah. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Tentu pendapatan saya bertambah. Kas bertambah 2.500.000 rupiah, pendapatan bertambah 2.500.000 rupiah. Dengan demikian, bagaimana jurnalnya? Kas bertambah, letaknya berada di sebelah debit. Kemudian pendapatan bertambah, letaknya berada di sebelah kredit. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan sejumlah 2.500.000 rupiah. Bagaimana? Kita lanjut ya sahabat ya. Oke, tanggal 25 Januari 2015. Dibayar biaya listrik, air dan telepon sejumlah 500.000 rupiah. Otomatis kalau saya bayar listrik, bagaimana kas saya, uang saya di kantong tentu akan berkurang, ya. Berarti di sini analisisnya adalah kas berkurang. Bagaimana biaya listrik, air, telepon saya tentu akan bertambah. Jadi analisisnya sahabat adalah biaya listrik, air, dan telepon ataupun biaya ALT pada kas. Biaya ALT bertambah sejumlah 500.000 rupiah. Sementara kas berkurang sejumlah 500.000 rupiah. Jadi jurnalnya tadi adalah biaya ALT pada kas sejumlah 500.000 rupiah. Kita lanjut kembali sahabat ya pada transaksi tanggal 28 Januari 2015. Diterima piutang sebesar 150.000 rupiah. Bagaimana ini analisisnya? Tarik lagi ke diri kita masing-masing. Saya terima piutang sejumlah 150.000 rupiah. Berarti saya terima uang nih ya. Saya terima uang berarti uang saya bertambah. Kas bertambah tentunya. Kas bertambah sejumlah 150.000 rupiah. Kemudian bagaimana piutang saya? Karena sudah saya terima piutang, maka piutang akan berkurang. Jadi analisisnya adalah kas bertambah, piutang berkurang. Jadi bagaimana jurnalnya? Kita masuki analisis debit kreditnya ya. Kas bertambah, letaknya berada di sebelah debit. Kemudian piutang berkurang, letaknya berada di sebelah kredit. Dengan demikian, jurnalnya adalah kas pada piutang sejumlah 150.000 rupiah. Jadi sahabat, demikianlah contoh transaksi dalam menjurnal ya. Jika kita bukukan secara keseluruhan dalam jurnal umum, maka seperti ini ya bentuknya yang ada pada slide yang di samping saya. Ya, dimana jumlah daripada jurnal umum di sisi debit
harus sama jumlahnya ataupun nilainya dengan sisi sebelah kredit. Di sini hasil yang kita peroleh tadi di dalam penjumlahan jurnal umum adalah sebesar Rp44.450.000. Sudah balance kan sahabat? Nilai antara debit dengan kredit sudah sama ya. Berarti kalau sudah sama, pekerjaan kita tentu sudah benar insya Allah ya. Jadi bagaimana sahabat? Asik tidak menjurnal? Tentu asik ya kalau kita sudah paham. Mudah-mudahan sahabat akuntansi paham ya setelah menyimak video saya ini. Terima kasih sahabat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.